Pada era dingdong, Capcom termasuk salah satu developer yang menguasai genre beaten up dengan game-game berkualitas keren. Salah satunya adalah The Punisher. Ya, mari kita mulai ngomongin ulasan kelas balik game The Punisher versi arcade. Game arcade The Punisher dirilis oleh Capcom pada tahun 1993. Pada game ini, Frank Castle dan Nick Fury menjadi dua karakter yang bisa kita mainkan. Di sini kita nggak bisa memilih karakternya secara bebas, tapi ditentukan dari posisi sebagai player 1 atau player 2. Player 1 akan menjadi Frank Castle dan player 2 akan menjadi Nick Fury. Versi arcade dari game ini termasuk sukses di pasaran, sehingga Capcom akhirnya merilis versi Sega Mega Drive dan Sega Genesis-nya. Tapi sayangnya versi portingan ini kurang bagus, sehingga gagal di pasaran. Dan saya sendiri merasakan banyak banget downgrade-nya pada versi konsol ini. Saya nggak membandingkan dengan game The Punisher versi arcade-nya yang jelas jauh lebih bagus, karena performa mesin arcade Capcom kan sangat-sangat kuat waktu itu. Tapi saya bandingkan The Punisher versi konsol ini dengan game konsol lain yang sejenis seperti Bare Knuckle 2 atau 3 yang memang jauh lebih baik daripada The Punisher versi konsol ini. Tapi pada video kali ini saya akan membahas game The Punisher versi arcade, bukan yang versi konsol. Pesan titipan sponsor. Untuk kamu yang mencari rak display untuk koleksi Hot Wheels-mu, silahkan cek di deskripsi video. Dari segi cerita, game The Punisher ini memiliki latar cerita yang sama seperti pada seri komiknya, di mana dikisahkan Kapten Frank Castle sedang piknik bersama keluarganya di taman. Dan secara nggak sengaja mereka melihat ada aksi pembunuhan oleh gerombolan mafia. Karena para mafia itu takut ketahuan, mereka pun membunuh Frank Castle beserta keluarganya. Yang tak mereka ketahui, Frank Castle ternyata masih hidup dan ingin membalas dendam atas kematian keluarganya ini. Dalam aksinya nanti, Frank Castle akan ditemani oleh Nick Fury, seorang agen S.H.I.E.L.D. Mereka pertama akan memburu bos mafia yang bernama Bruno Costa yang menjadi dalang pembunuhan keluarga Frank Castle. Dan tak disangka, di balik Bruno Costa ini ternyata ada organisasi mafia yang jauh lebih besar dan kuat, yang akhirnya akan membawa mereka melawan Kingpin sebagai dalang dibalik semua aksi kejahatan yang terjadi di kota tersebut selama ini. Dari segi grafis, harus diakui, The Punisher tampil sangat memukau, baik dari segi detail karakternya, detail lingkungannya, sampai detail animasi, semua tampil luar biasa, halus, kaya warna, dan tajam. Ya, tipikal game-game arcade buatan Capcom lah waktu itu. Kemudian dari segi audio juga keren, terutama pada suara tembakan dan suara khas saat lawan terkena serangan, seperti yang berikut ini. Gimana? Langsung terbawa memori masa lalu. Dari segi musik juga bagus, sangat masuklah dengan suasana gamenya ini, agak-agak suram-suram gimana gitulah. Kemudian dari segi gameplay, ya inilah bagian yang paling seru untuk dibahas jika ngomongin suatu game. Selain menerapkan formula standar ala game bergenre beat'em up pada umumnya, Capcom juga memberikan mekanik tersendiri yang membedakan game The Punisher supaya berbeda dengan game jenis lainnya. Ya, memiliki identitasnya sendirilah. Dan keunikan gameplay game The Punisher ini menurut saya ada 3 aspek, yaitu variasi saat grabbing atau memegang musuh, kemudian segmen shooting, dan opsi special move. Oke, kita bahas dulu yang pertama, yaitu variasi grabbing. Jika pada game beat'em up standar, grabbing atau memegang musuh ini biasanya hanya terdiri dari 2 variasi, yaitu kita akan memukul musuh yang kita pegang sampai terpental, atau melemparnya, atau kombinasi keduanya. Tapi di game The Punisher, Capcom menambahkan variasi yang lain, yaitu seperti melompat lalu melempar musuh yang sedang kita pegang ke arah depan atau belakang, kemudian melompat lalu menghujamkan kepala musuh secara vertikal, dan ini kalau kita pada sudut yang pas saat lompat, damage-nya akan jadi jauh lebih besar, dan itu disertai dengan
slow motion saat gerakannya itu berhasil. Dan terakhir kita bisa menggunakan musuh yang kita pegang itu sambil melakukan special move. Keuntungan dari hal ini tentu saja jarak serang yang menjadi lebih lebar, lebih luas daripada saat kita melakukan special move-nya itu seorang diri. Kemudian keunikan gameplay yang kedua ada pada segmen shooting-nya. Segmen shooting ini akan muncul saat ada lawan yang memegang pistol, senapan, atau musuh yang bertipe android, robot manusia. Maka otomatis gameplaynya akan berubah dari adu pukulan menjadi adu tembakan. Jadi dulu nggak heran jika ada strategi bermain dengan membawa musuh yang memakai senapan ini atau pistol ini sejauh mungkin, supaya kita bisa menembak musuh-musuh reguler yang ada, karena itu lebih cepat, bola pelurunya aja nggak terbatas, enak kan? Kemudian ada juga pertanyaan, kenapa Frank Castle dan Nick Fury tidak memakai pistolnya terus dari awal sampai akhir? Siapa kamu tanya begitu? Siapa yang suruh siapa? Nggak tahu, tanya yang mau tanya saya. Ya karena gamenya ini emang genrenya beat 'em up, bukan shooter ala Rainbow 3 di arcade atau Metal Slug. Jadi ini syutingnya hanya sebagai variasi saja, dan itu sangat saya sukai. Sedang keunikan terakhir ada pada special move-nya, dimana kita punya opsi untuk melakukan special move-nya standar, statis pada tempat kita berdiri, atau sambil bergerak dengan cara depan-depan kemudian special move, dia akan bergerak sampai jarak tertentu. Dan di The Punisher kita juga punya opsi untuk melemparkan granat dengan cara melompat lalu tekan tombol special move, yaitu tombol pukul dan tombol lompat secara bersamaan. Dan kerennya lagi, saat life bar kita sudah habis dan jelas kita nggak bisa memakai special move lagi, kita masih bisa melempar granat tanpa harus melompat terlebih dahulu selama kita masih punya stok granatnya. Untuk hal ini ada animasi khusus, yaitu Frank atau Nick yang tiarap setelah melempar granatnya sambil gerakan slow motion. Ini adalah gimmick yang sederhana, tapi keren banget, dramatis banget pada waktu itu. Oh, jangan lupa juga seperti yang saya sebutkan sebelumnya, saat memegang musuh, kita juga bisa menggunakan mereka untuk menambah jarak serang special move kita. Hampir terlupakan, game The Punisher versi arcade ini memiliki dua varian resmi, yaitu versi Jepang dan versi global. Sebenarnya nggak ada banyak perbedaan di antara keduanya. Perbedaan yang ada cuma pada bahasa, dan jelas itu, dan adanya animasi yang berbeda pada musuh yang terkena serangan saat Frank atau Nick Fury melakukan tendangan terbang yang depan-depan lompat tendang itu, atau upside down attack yang bawah atas pukul yang kayak bulan sabit itu. Jika pada versi global, lawan yang terkena dua serangan ini nggak memiliki efek khusus apapun. Tapi pada versi Jepang, lawan yang terkena akan mendapatkan animasi seperti terbakar api berwarna biru. Ya, ini hal yang sederhana tapi ya juga cukup keren menurut saya. Memainkan kembali game The Punisher versi arcade ini tetap terasa seru dan nyenengin. Karena mekaniknya yang simple itu cocok untuk dimainkan kapanpun kita mau tanpa perlu banyak berpikir rumit. Bahkan kualitas grafis, animasi dan audionya juga masih enak loh dinikmati di tahun 2024 ini sekalipun. Makanya saya nggak heran bocil zaman sekarang pun tetap bisa menikmati game tua ini. Dan seperti sebelumnya, saya ngetes game ini ke anak saya dan beberapa teman-temannya. Dan saat saya tanya pun mereka nggak nyangka kalau game ini dirilis 30 tahun yang lalu. Mereka pikir ya tetap game beberapa tahun yang lalu gitu, karena menurut mereka dilihat tuh masih keren, musiknya oke, dan gameplaynya juga tetap seru. Nah, apakah kamu pernah merasakan serunya main game The Punisher ini di arcade?